دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Al-Hashimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai nanti mati. Baik teman-teman, di video kali ini kita membahas mengenai berita yang beredar tentang tidak lolosnya Bapak Novel Baswedan selaku penyidik senior di KPK, yang beliau tidak lolos tes wawasan kebangsaan sehingga sementara ini harus dibebas tugaskan. Beritanya begitu itu. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus punya sikap yang jelas mengenai berita yang beredar ini. Baik, sikap kita yang pertama adalah kita tahu bersama bahwa tes wawasan kebangsaan ini untuk mengantisipasi adanya pemahaman radikal yang mengarah kepada terorisme pada diri seorang aparatur sipil negara. Ini wajar, ini suatu hal yang lumrah dan memang harus diterapkan bahwa jangan sampai seorang yang menjabat sebagai PNS, menjabat ASN ternyata punya pemahaman-pemahaman yang di luar digaji negara, tetapi punya pemahaman yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ini wajar. Tetapi kemudian ketika hasil tesnya atau bahkan tesnya justru mengarah pada hal-hal yang tidak tepat, tentu saja ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Maka sikap kita adalah kita perjelas dulu yang tidak lolos ini dianggap apa. Jadi beberapa tokoh penyidik senior di KPK yang tidak lolos ini dianggap apa? Dengan tidak adanya lolos tes wawasan kebangsaan ini, kita dianggap apa? Apakah memang mereka ini dianggap radikal oleh negara atau bagaimana? Karena dia tidak lolos tes wawasan kebangsaan, berarti kan dia dianggap, apakah betul Bapak Novel Baswedan dan sekian tokoh senior yang tidak lolos ini dianggap sebagai orang yang berpaham radikal atau dianggap sebagai orang yang tidak berkebangsaan, tidak cinta NKRI atau bagaimana? Ini harus diperjelas. Yang tidak lolos ini dianggap apa begitu? Ini penting karena jangan sampai kemudian ada isu yang beredar tapi tidak ada kejelasan. Isunya nggak lolos tes wawasan kebangsaan, berarti dia ini terindikasi radikal, pemahamannya begini, menyimpang, tidak cinta NKRI dan sebagainya. Tetapi ini tuh tidak dinyatakan, tidak lolos ya tidak lolos gitu aja. Ini jelas, ini hal yang ambigu. Maka pemerintah dalam hal ini KPK harus jelas. KPK menyatakan bagaimana yang tidak lolos ini mereka tidak punya wawasan kebangsaan, berarti terindikasi radikal, atau berarti mereka ini perlu ditatar lagi soal kebangsaannya, perlu dideradikalisasi dan lain sebagainya. Harus jelas. Ini harus dinyatakan secara jelas kalau berani. Jangan sampai kemudian hanya tidak lolos wawasan kebangsaan tapi tidak ada kejelasan mengenai statusnya. Padahal kita ketahui bersama bahwa tokoh-tokoh inilah yang sangat cinta dengan NKRI, kemudian juga berhasil menangkap beberapa tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang menjadi koruptor kelas kakap. Kasus-kasus besar telah berhasil beliau-beliau ini selesaikan. Gitu. Ini sikap yang pertama, kita tuntut supaya ada kejelasan dari KPK dan didorong oleh pemerintah untuk menjelaskan yang tidak lolos statusnya bagaimana. Kemudian yang kedua, jangan salahkan kalau ada timbul persepsi bahwa orang yang korupsi, tokoh-tokoh yang korupsi ini lebih paham wawasan kebangsaan di NKRI ini dibanding dengan penyidik KPK ini. Yang korupsi itu lebih berbangsa dan bertanah air, lebih tahu tentang NKRI, lebih cinta dengan NKRI dibanding dengan penyidik KPK. Ini kan lucu. Jadi yang katanya saya Pancasila, saya NKRI kemudian tertangkap OTT, ini dianggap lebih tahu wawasan kebangsaannya yang ditangkap itu, yang korupsi itu dibanding dengan penyidiknya. Ini suatu hal yang menurut pandangan kami sangat-sangat lucu. Jadi, karena kita tahu bahwa tidak ada para koruptor itu yang dinarasikan tidak tahu atau tidak paham wawasan kebangsaan, nggak ada narasinya begitu itu. Ya udah ditangkap korupsi gitu aja. Tidak ada narasi bahwa mereka ini tidak tahu wawasan kebangsaan, cinta dengan NKRI itu wujudnya bagaimana. Buktinya setelah lepas dari penjara karena kasus korupsi, dia masih bisa melanjutkan karir politiknya. Sebagian politikus begitu itu. Kemudian sikap kita yang ketiga, memang
Nahdlatul Ulama PBNU telah bersikap mengenai ketidakwajaran tes wawasan kebangsaan KPK. Ini sudah ada sikap yang jelas, sudah ada pernyataan yang jelas, usulan kepada Presiden dan lain sebagainya. Tapi menurut pandangan kami ada hal yang menjadi bumerang bagi kita semua, khususnya bagi ormas yang kami cintai, Nahdlatul Ulama, bahwa isu radikal, isu anti NKRI, anti Pancasila, meskipun memang ada ormas, ada pemahaman yang begitu memang ada, tetapi isu itu menjadi bumerang bagi kita. Kenapa begitu? Karena pada faktanya akhirnya isu radikal, isu anti NKRI itu digunakan oleh mereka yang sebenarnya tidak mencintai negeri ini untuk menghantam orang lain karena ketidakjelasan pengertian radikal itu. Jadi asal tidak suka bisa di-framing bahwa dia ini radikal. Jadi ini bumerang bagi kita semua, maka harapan kami bahwa penggunaan isu radikalisme, radikal mudah menurut radikal ini, radikal itu, ini menurut pandangan kami harus diminimalkan. Atau paling tidak harus ada kejelasan bahwa radikal itu seperti ini, kriterianya begini ini, orang yang punya paham begini ini harus diberi pemahaman deradikalisasi, harus ada sikap yang jelas. Jadi kriteria miskin sekian, begini ini, kriterianya begini ini, maka sikapnya harus begini kah, gitu ya. Kriteria radikal begini, maka sikapnya negara ini harus, sikapnya pemerintah harus dibeginikan. Itu harus jelas. Bukan hanya radikal itu hanya sebagai isu, pengertian batasnya tidak jelas, kemudian digunakan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sepaham. Ini berbahaya bagi keberlangsungan negara ini. Bagi kami itulah tentang terkait dengan sikap-sikap yang ini nyata bahwa isu radikal, isu anti NKRI, tidak punya wawasan kebangsaan itu digunakan untuk menghantam orang yang tidak sepaham, ini nyata. Untuk itu ini suatu hal yang harus kita sikapi bersama dan pandangan kami perlu diminimalkan sehingga tidak carut marut akhirnya kacau balau negara ini. Maka dari itu menurut pandangan kami pemerintah perlu bersikap mengenai tes wawasan kebangsaan ini, sehingga masyarakat tidak menganggap pemerintah ini tidak tegas mengenai penanganan kasus-kasus korupsi. Apalagi fakta bahwa pemerintah saat ini yang didominasi partai tertentu, bahwa ada kasus-kasus besar dari partai yang dimaksud tersebut. Kami kira itu kita tidak ingin isu ini berkembang liar sehingga terjadi kerukunan pada negara kita yang kita cintai bersama ini. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.